Cepat bodoh, bentak Kinan ke Fria. Vika menangis berusaha menangkap rambut Kinan juga untuk dijadikan pelampiasan rasa sakit, tapi Kinan tidak membiarkan Vika melawannya seperti peran antagonis yang sebenarnya. Fria berlari ke arah mobil Kenan dan memanggil Kenan. "Nak, tolong tante, Kinan melukai anak tante." Mereka bertengkar. Kenan melirik sekilas Kinanti yang begitu barbar lalu membuang muka seolah tidak peduli sikap Kinan yang seperti itu. Vika terus menjerit sampai beberapa orang yang lalu lalang melihat kejadian itu hanya kebingungan berpikir kalau Kinan sedang marah pada mantan pacarnya Kenan yang tidak dicintai lagi, padahal mereka tidak tahu apa masalah Kinan dengan Vika. "Tolong nak, Kinan bisa saja membunuh sepupunya," pinta Fria mulai geram Kenan seperti pria tuli yang tidak mendengarnya berbicara. "Apa kamu tuli nak?" bentak Fria. Fria tidak menyerah mencoba mendapatkan perhatian Kenan sementara Kinanti begitu puas menarik-narik rambut Vika sampai suara jeritan Vika terdengar serak. "Kenapa berhenti menangislah lebih kuat lagi, kekeh Kinan. Mamamu bahkan tidak memperdulikanmu selain harta saja. Lihatlah perjuangannya untuk mendapatkan perhatian pacarku, sepertinya dia yang tertarik dengan pacarku." Kinan mengadu domba Vika dengan Fria sama seperti yang Fria lakukan dulu pada keluarganya sampai diusir serta dibenci oleh nenek dan kakeknya. "Mana mungkin," pekik Vika yang tidak percaya ucapan Kinan. Kinan tertawa, "Baguslah, dengan begitu kau akan dijadikan boneka olehnya untuk mencetak uang. Kenapa tidak jadi jalan sepertinya, rebut kekasihnya supaya kamu jadi kaya." "Haha, aku sudah tahu itu yang dilontarkannya kan," kata Kinan menertawai wajah memerah Vika seolah ejekan Kinan tadi sama persis dengan apa yang Fria katakan pada Vika. Fria masih berusaha mencari perhatian Kenan. Kinan tertawa keras, senangnya jadi peran antagonis. "Lihatlah, kulit kepalamu sudah mau lepas tapi dia tidak juga membantumu," ejek Kinan. "Ma, bantu aku Ma, aku benar-benar kesakitan," jerit Vika dengan suara serak. Plak! Kinan menamparkan Vika yang terjatuh dan telapak tangannya jadi lecet-lecet oleh aspal. "Ak!" Vika menjerit histeris. Kinan menoleh ke Fria. Dia tidak berubah. Otaknya selalu saja uang. Gumam Kinan melangkah memasuki mobil Kenan yang langsung melaju kencang membiarkan Fria yang berlari mengejar mereka. "Ma!" jerit Vika dengan histeris. Fria mengepal geram lalu kembali ke Vika yang sudah berantakan. "Kenapa kamu tidak melawannya? Penampilanmu jadi begini. Ini tidak baik. Bagaimana caramu bisa memikat pria kaya itu kalau penampilanmu seperti ini?" Fria merapikan rambut Vika. Vika menepis kedua tangan Fria. "Apa aku tidak penting? Dalam pikiran Mama selalu uang dan uang. Kulit kepalaku mau lepas ditarik Kinan sialan itu, tapi Mama tidak membantuku malah menggoda pria yang kusuka," bentak Vika. "Apa maksudmu Vika? Mama tidak begitu. Mama berusaha mendapatkan perhatian pria itu untukmu tapi dia benar-benar tuli. Kamu cari pria kaya lain saja Vika," kata Fria. "Kenapa? Mama mau merebutnya lalu aku cari yang lain," sambar Vika. Plak! Fria menamparkan Vika tapi Vika malah tertawa keras lalu pergi memasuki mobil taksinya dan meninggalkan Fria seorang diri di tepi jalan. "Vika, Vika!" Fria memukul-mukul kaca mobil yang Vika naiki sembari mengejarnya dan berusaha membuka pintu mobil, tapi dikunci. "Cepat jalan Pak!" titah Vika. Vika tega meninggalkan Fria karena hasutan Kinanti. Fria terpaku di tempat dengan nafas terengah-engah melihat mobil yang dinaiki Vika sudah pergi jauh. "Kenapa dengan Vika? Apa yang salah?" gumam Fria. "Aku menamparnya karena bicaranya mulai melantur." Gumam Fria menatap tangannya yang menamparkan Vika supaya sadar tapi malah seperti menyiram minyak di tengah bara api sehingga api malah makin membesar. "Bagaimana Ken?" tanya Kinan ke Kenan. "Tidak buruk. Tapi lain kali aku akan hilangkan pitas suara wanita tadi kalau dia berani berteriak-teriak sekali lagi di depanku," kata Kenan dengan serius. "Aku setuju Ken. Tante Fria sangat jahat. Mulutnya bisa memecahkan hubungan keluargaku. Aku belajar banyak darinya jadi aku sengaja membuat hubungan mereka terpecah sebagai ibu dan anak. Anggap saja aku sedang balas dendam," kata Kinan dengan santai. "Menghilangkan suaranya tidaklah buruk," lanjut Kinan sambil tersenyum lebar. Setelah mengatasi masalah mobil yang mengikuti mereka tadi, barulah Kenan membawa Kinanti menuju mansion Maldev. Di sana Kinanti sudah ditunggu oleh keluarga Kenan. "Mom," Kenan menggenggam tangan Kinanti dan melepaskan genggaman tangannya karena Kenan memeluk Anna seperti seorang anak pada ibunya. Karina sedang di dapur bersama Sabara, kumpulan lelaki Maldev berada di sofa. Kenan sudah dewasa ya,"
Ana tersenyum kecil mengelus rahang Kenan. Kenan beralih ke Kinanti yang mematung dan mengerjap melihat Ana secara langsung, begitu juga Ana yang beralih ke Kinanti. Ini pilihanmu Kenan? Tanya Ana. Iya Mom, ini Kinanti, jawab Kenan mengusap kepala Kinan yang tengah terpaku dengan Ana. Hai, sapa Ana ke Kinanti yang melebar kagum ke arah Ana. Kenan terkekeh mendorong bahu Kinan sehingga memeluk Ana yang tertawa mengusap-ngusap punggung Kinan. Dia mengagumi Mom, kata Kenan yang terkekeh. Kinan memerah malu berpelukan dengan Ana lalu matanya melihat sosok yang juga sangat terkenal yaitu Alena. Sungguh keluarga bahagia yang diimpikan semua orang, bahkan Kinan dianggap manusia di sini. Kakak ipar, ayo ikut kami. Ngapain sama Abang Kenan? Ajak Kathy dengan riang bergelayut di lengan Kinan. Kinanti tersenyum manis mengikuti Kathy bersama Sisi. Juga ada seorang perempuan cantik yang Kinan sangat kenal, adalah Tuan Putri Adara. Halo kakak ipar, sapa Adara tersenyum ramah menyapa Kinan. Halo, balas Kinan dengan takjub, kenapa di sini sih? Ayo masuk, ajak Sisi. Kinan bertemu lagi dua gadis cantik. Kak, kenalkan ini Natasha dan ini Nikita, putrinya Aunty Alena, kata Kathy mengenalkan dua gadis cantik itu. Hai, sapa Kinan, kakak ipar kenapa suka sama Abang Kenan sih? Menyebalkan begitu? Tanya Adara penasaran. Kinanti tersenyum malu. Dia sangat romantis, Pria Maldev memang romantis, ucap Putri Adara bangga. Kinan dianggap keluarga dan teman baik oleh mereka semua seperti teman kuliah. Hebatnya Kenan memiliki keluarga bahagia seperti ini. Kinan saja merasa malu dikatakan aneh menyukai Kenan yang menyebalkan, padahal orang kaya lain seharusnya mengatai orang baru, tapi keluarga Maldev malah ramah pada orang baru. Apa yang kamu suka darinya nak? Tanya Ana penasaran ke Kenan. Bibirnya, jawab Kenan tanpa beban. Ana menggeleng kepalanya pelan, dasar mesum. Mana ada, bela Kenan, tapi dia sangat cantik loh, kamu pandai memilihnya, kekeh Ana. Alena datang membawa jus buah dan memberinya ke Kenan, sangat menawan, pantas saja Kak Kerin suka. Kenan diam saja meneguk minumannya sementara Alena dan Ana bergosip di depannya. Mereka berdua tidak menjelekkan Kinan tapi malah heran dengan Kinan mengapa bisa menyukai Kenan yang tidak banyak bicara. Mom dan Aunty jangan terlalu meremehkanku, kata Kenan dengan tatapan datar. Alena dan Ana mencibir dengan meniru perkataan Kenan. Kinan sangat bahagia berada di tengah keluarga Maldev. Elsie dan Kevin tiba di sana pun diperlakukan dengan baik padahal mereka dari kalangan rendah. Kalian menikah besok kan? Tanya Kerina tiba-tiba di tengah ributnya keluarga Maldev yang setelah sekian lama berkumpul bersama. Kenapa tidak dipestakan? Tanya Ana dengan heran. Apa ini karenamu Kenan? Tanya Alena dengan mata memicing curiga pada Kenan. Kenan diam saja duduk di samping Kanze. Kenan tidak suka terekspos. Kalau Kinan mau aku akan mengikuti kemauannya. Kenan mengalihkan pertanyaan ke Kinan yang jadi pusat perhatian semua orang. Kinan yang ditatap jadi gelagapan dengan gugup mengatakan bahwa ia tidak mau terekspos seperti kebanyakan orang sebab Kinan merasa tertekan dengan status yang diketahui. Kathy dan Sisi mendengus. Kanze memutar kedua bola mata dengan malas. Mereka memang sehati, kata Kathy. Sisi dan Kanze serentak. Kamu yakin Kinan? Bukan karena Kenan? Tanya Kerina. Tidak apa-apa Emma, aku suka dengan keadaan ini. Kalian menerima aku di sini saja itu sudah membahagiakan bagiku. Lebihnya tidak aku butuhkan lagi, kata Kinan. Oh, manisnya. Adara berdecak, siapa yang romantis nih? Tanya Kanze menatap Kinan dan Kenan bergantian. Kenan cuek saja mau dikatakan romantis atau tidak, yang penting baginya harus berbuat baik pada Kinanti supaya menilainya pria yang pantas bukan pria brengsek asteriska yang tidak pantas. Di mana Bang Wells Kak? Tanya Natasha ke Adara berbisik. Adara mengangguk, dia belum datang, kemungkinan akan datang nanti malam atau besok pagi, jawab Adara. Abang Wells populer banget di sini loh, sahut Nikita. Keluarga Maldev begitu ribut dengan tema pembicaraan masing-masing. Kerina dan Ana membawa Kinan ke taman belakang serta mengajak bicara Kinan baik-baik. Kamu yakin nak? Tanya Kerina serius. Apa Kenan bicara sesuatu padamu? Tanya Ana serius ke Kinan. Kinan tersenyum lembut. Mama dan Mom baik banget sih, kalian seperti malaikat tak bersayap di dunia nyata. Ana dan Kerina saling pandang lalu serentak mengomeli Kinan yang masih bisa mengalihkan pembicaraan padahal pertanyaannya jelas berbeda tadi. Kinan tersenyum malu. Tidak Mom, Mama,
Kinan benar-benar suka kalau hubungan kami tidak diketahui publik. Aku tidak mau jadi bulian penggemar berat Maldev karena dianggap menyukai harta Kenan saja. Jangan pedulikan penilaian orang lain Kinan, tapi tanyakan pada dirimu sendiri yang memang mau hubungan kalian terungkap. Kenan itu banyak penggemar loh, Karina. Ana terkekeh, bahkan sekelas Fiora saja menggilainya. Kinan terkejut mendengarnya. Berita Fiora mengejar Kenan juga sampai ke negara Mom, tanya Kinan tidak percaya. Tentu saja, Mom punya banyak mata-mata di sini, kata Ana dengan bangga menyibakkan rambutnya. Kinan tersenyum melihat kecantikan Ana. Nyonya Ratu Ana benar-benar sangat cantik sesuai dengan yang diberitakan. Ana menangkup pipi Kinan. Kamu itu jangan merasa lemah dibandingkan dengan Fiora ya. Zaman sekarang uang pun bisa mempercantik perempuan. Kamu harus kuras uang Kenan untuk kecantikanmu biar tidak ada perempuan yang menandingi kecantikanmu. Ana tidak peduli penilaian baik Kinan sebab Kinan sudah orang yang kesekian kali memuji kebaikan Ana, sementara Ana baik bukan untuk dipuji. Rajin olahraga biar tubuhmu dan Kenan akan kelepek-kelepek padamu ya, sahut Karina. Kinanti mengangguk mendengar nasihat Ana dan Karina. Tidak ada salahnya menguras ATM Kenan untuk kecantikannya sebab Kinan tidak mau kehilangan keluarga sempurna ini bukan karena harta tapi kesederhanaan keluarga Maldev yang membuat Kinan sangat suka berada di lingkungan Maldev. Setiap orang menginginkan keluarga yang bahagia dan Maldev adalah angan-angan fantasi setiap Cinderella dari kalangan rendah. Zaman sekarang orang kaya menghina menantu miskin serta melakukan berbagai cara untuk memisahkan si anak kaya dengan menantu miskin tapi Maldev yang menyambut Kinan dengan tangan terbuka. Keesokan harinya, Kinanti didandani oleh mua ternama dan ia sangat cantik mengadakan pernikahan tertutup di mansion Maldev hanya mengundang keluarga besar Kenan saja. Segala perhiasan yang melekat di tubuh Kinan adalah milik keluarga Maldev dari toko perhiasan Tiffany. Kinanti sangat cantik seperti tuan putri dari negara sebelah. Kakak bahagia dengan pernikahan tertutup ini? Hanya keluarga kita saja yang tahu, tanya Kevin serius ke Kinan. Kinan tersenyum manis, tentu saja, kakak sangat bahagia walau hanya keluarga dan kerabat Maldev saja yang datang, mereka sangat baik Kevin. Terserah kakak deh, aku mau cari Pangeran Wells, sekalian mau foto bersama. Kevin melenggang pergi meninggalkan Kinan yang cuek saja. Elsie terharu dengan kebahagiaan Kinan, terlihat pancaran kebahagiaan di mata Kinan saat ini. Selamat ya sayang, ucap Elsie dengan senyuman harunya hanya melihat Kinan dari jauh saja. Kinan sedang berbicara dengan Maria yang diundang langsung oleh Karina. Maria sangat bisa menjaga rahasia, bahkan Maria sudah tebak yang akan terjadi ini dilihat dari cara Kenan yang tidak menolak permintaan Kinan ketika mengikuti sebuah permainan. Acara kita mulai. Katie pembaca acara di antara keluarga Maldev dan kerabat kepercayaan Maldev saja. Pernikahan Kinan dan Kenan digelar cukup mewah, walau tidak ada tamu undangan lain di sana. Mereka seperti sedang siaran langsung sehingga pernikahannya terasa begitu megah. Katie dan Sisi sebagai pembawa acara meminta tamu yang hadir bertepuk tangan saat janji pernikahan Kenan dan Kinan telah diikrarkan sampai bertukar cincin. Acara pernikahan Kenan dan Kinan berlangsung begitu meriah walau tamunya limited. Kenapa? Tanya Kenan melihat duduk Kinan gelisah. Kinan menoleh ke Kenan dan pandangan mereka bertemu begitu dekat. Kakiku pegal Ken. Kenan melihat ke kaki Kinan. Pakai heels? Tanya Kenan dan Kinan mengangguk-ngangguk. Siapa suruh? Tanya Kenan. Kinan malah bingung. Kenan menghela nafas panjang. Kalau sudah tinggi itu tidak usah pakai heels lagi. Memangnya mau apa pakai heels? Mau lebih tinggi dariku? Pakai heels pun kamu tidak akan bisa menyamakan tinggiku, apalagi lebih tinggi dariku. Kinan menganga, apa urusannya harus lebih tinggi darimu Ken? Aku hanya memakainya supaya lebih cantik. Kakak, gaunmu juga tenggelam apa yang dilihat, tidak akan ada yang tahu heelsmu semahal apapun, decak Kenan. Lebih baik kamu diam saja Ken, kalau kamu bicara aku benar-benar ingin menelanmu, gerutu Kinan. Kenan tersenyum tipis saja menunduk melihat kaki Kinan. Bagaimana? Tanya Kenan. Perih, jawab Kinan dengan raut wajah memelas, padahal tadi ia sedang kesal. Kenan mengobati kaki Kinan. Tadi papa sudah memberitahuku kalau hal ini akan terjadi. Kinan tersenyum diperlakukan begitu baik oleh Kenan. Ia merasa menjadi perempuan yang paling beruntung saat ini menikah dengan Kenan yang begitu menyebalkan tapi tahu cara menjaga Kinan.